Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang wasilah yang bisa kita gunakan ketika kita benar-benar membutuhkan keuangan untuk memenuhi hajat-hajat kita, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalnya untuk membayar hutang, untuk membiayai pendidikan anak, atau membiayai pernikahan anak dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya besar. Sementara usaha kita secara zahiriyah tidak ada sama sekali. Dalam situasi seperti ini, tidaklah pantas bagi kita untuk berputus asa, karena kita masih mempunyai Allah yang maha kaya, lagi maha pemurah. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari 3 buah kitab. Yang pertama, kitab Khazinatul Asrar, Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Kemudian yang kedua dari kitab Al-Qirtas atau Al-Qurtas. Kitab ini disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas Ba'alawi rahimahullah. Dan yang ketiga dari kitab Silahul Mu'min. Kitab ini disusun oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Sya'rani rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Dalam kitab Khazinatul Asrar, Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man kanat lahu hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat atau kebutuhan, dalam hal ini keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, sedangkan ia tidak mempunyai usaha yang menjadi penyebab datangnya rizki, misalnya pengangguran dan lain sebagainya. Falyadhkur ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq thalathata alafi marratin, maka hendaklah ia membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3000 kali. Kapan bacanya? Ba'da qiraati ayatil kursiyyi bi'adati hurufihal mi'ati was-sab'in, setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Jadi pertama kita baca ayat kursi dulu sebanyak 170 kali, dan setelah itu kita membaca ya kafi dan seterusnya sebanyak 3000 kali. Kalau hal ini dilakukan, fa innahu yastaghni biidznillahi ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan kekayaan atau kecukupan biidznillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaftahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat, dan Allah akan membuka untuknya jalan usaha sesuai dengan profesinya. Ma yuhibbu minal musabbibat, sesuai dengan usaha yang ia sukai. Artinya ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang sangat besar, terutama dalam hal keuangan, sementara ia tidak punya usaha atau pengangguran, sehingga jalan untuk hal itu tidak ada, maka dianjurkan ia membaca ayat kursi sebanyak
170 kali dan dilanjutkan dengan membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razak itu tadi sebanyak 3000 kali. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka insya Allah dia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membukakan jalan untuknya, jalan usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu sendiri. Adapun mengenai cara dalam mengamalkannya, menurut arahan dari sebagian para masyayikh, pertama kita melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat dulu. Setelah itu kita duduk menghadap kiblat, bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali, yang ketiga kepada guru-guru kita 1 kali, tidak usah disebut satu-satu namanya. Kemudian yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari bacaan ini 1 kali, ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Yang kelima, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga dengan barakah Al-Fatihah ini dan barakah dari semua bacaan yang saya baca ini, saya diberi rizki berupa harta yang barakah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita langsung membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, dilanjutkan dengan membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razak sebanyak 3000 kali. Nah, ini kita lakukan minimal 3 malam atau 7 malam atau 21 malam. Insya Allah segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini diterangkan dalam kitab Al-Qirtas. Kitab ini disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Ba'alawi rahimahullah. Dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, faidatun, ini adalah sebuah faidah. Yurwa anna man shalla rak'ataini qabla tulu'il fajri. Diceritakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Berarti sebelum masuk waktu subuh. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi marratan. Pada tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, wa ayatal kursiyyi 3 marratin, dan membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Wa qul ya ayyuhal kafiruna marratan, membaca surat Al-Kafirun 1 kali, wa surat Al-Ikhlas 11 marratan, dan membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Tsumma yaqulu ba'dal faraghi minas sholati, kemudian setelah selesai salat ia membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Jadi ini caranya kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Pada masing-masing rakaat itu bacaannya sama. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ayat kursi 3 kali, surat Al-Kafirun 1 kali, dan surat Ikhlas 11 kali. Kemudian setelah selesai salam, kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ketika hal tersebut dilakukan, maka menurut keterangan dalam kitab ini, qadallahu dainahu, maka Allah akan melunasi hutangnya. Artinya orang tadi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunasi hutang-hutangnya. Misalnya usahanya lancar, rizkinya banyak, barokah, sehingga tidak kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya.
wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rizkinya. Wa dzalika masyhurun mujarrabun, dan hal tersebut sangat masyhur sekali dan sangat mujarrab sekali. Artinya kaifiyah seperti ini telah sangat terkenal sekali dan sangat mujarrab sekali. Sudah ditajrib, sudah banyak orang yang mencoba dan membuktikan keampuhannya. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan dalam kitab Silahul Mu'min yang ditulis oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Sya'rani. Dalam kitab itu diterangkan bahwa terkait dengan masalah rizki, pertama kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Sholat sunat hajat maksudnya. Jadi usolli sunnatal hajati 4 rakaatin lillahi ta'ala. Begitu. Kita langsung sholat sunat hajat 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kemudian setelah selesai membaca salam, kita tetap duduk menghadap kiblat, bertawassul dengan mengirimkan surah Al-Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali, kemudian yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani 1 kali, yang keempat kepada guru-guru kita 1 kali tanpa menyebut namanya satu-satu, yang kelima kepada Nabi Yunus 1 kali. Setelah selesai tawasulnya, langsung membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 1000 kali. Setelah itu kita membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali. Baru setelah itu kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah semua yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat mujarab sekali. Dari 3 kaifiyah atau 3 cara yang tadi saya sebutkan, kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.